Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita dengar bersama pengumuman bahwa pada hari ini tepat berada pada tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Kata para ulama, summiyar rajabu rajaban li'annahu yurajjabu fih ay yu'azzam. Dinamakan bulan ini dengan bulan Rajab karena bulan ini yurajjab ay yu'azzam, bulan yang diagungkan. Ada yang mengatakan pengagungannya bahkan oleh para malaikat-malaikat Allah, di mana malaikat-malaikat Allah bertasbih dan bertahmid di bulan Rajab. Bahkan sebuah suku, sebuah kabilah Arab yang bernama kabilah Bani Mudhar sangat-sangat mengagungkan bulan Rajab, sehingga di dalam Islam Rajab pun dinamakan dengan Rajab Mudhar. Karena bulan Rajab ini bulan yang sangat diagungkan oleh Bani Mudhar, salah satu kabilah di antara ribuan kabilah yang ada di negeri Arab. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa peristiwa agung, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab. Di antaranya kata para ulama, mautu al-mujaddidain, kematian dua orang mujaddid agung di dalam Islam. Mujaddid adalah mereka yang terus-menerus menjelaskan, mengajarkan kepada kita tentang syariat Islam ini, menghadirkan syariat Islam ini dengan sebenar-benar pengajaran sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi. Mujaddid pertama di dalam sejarah Islam yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di bulan Rajab wafat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Rajab 101 Hijriah. Juga di bulan Rajab wafat mujaddid yang kedua di dalam Islam, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i, di bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Dua kejadian besar yang terjadi di bulan Rajab. Juga di bulan Rajab terjadi peristiwa perang Tabuk, perang yang terjadi di masa Nabi, yang dihadiri oleh Nabi, yang terjadi di musim panas. Bahkan perang Tabuk ini digelar dengan Yaumul Usrah, perang yang begitu sulit. Dan tentu juga di bulan Rajab, kaum muslimin jamaah salat Jumat, terjadi peristiwa di mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi setelah berperang untuk terakhir kalinya selama 91 hari, akhirnya beliau menang dan beliau masuk ke Masjidil Aqsa pada bulan Rajab, pada 27 Rajab 583 Hijriah. Dan tentu di antara peristiwa besar, peristiwa yang sangat agung yang terjadi di bulan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra dan surat An-Najm. Surat Isra adalah surat yang berkisah tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam surat An-Najm
Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa Mi'raj Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tentu berbicara tentang Isra dan Mi'raj membutuhkan waktu, membutuhkan durasi yang panjang. Dalam mimbar Jumat kali ini, di waktu yang singkat ini, kita ingin mengambil beberapa pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang setiap tahun kita peringati. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antaranya, yang pertama kata para ulama, Isra dan Mi'raj adalah al-minhatu ba'dal mihnati. Sebuah karunia agung yang diberikan kepada Nabi setelah ujian yang begitu sulit. Walaupun hampir semua peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam yang terjadi dalam sejarah umat Islam, pelajaran pertamanya adalah ujian. Isra Mi'raj ini peristiwa yang merupakan ujian keimanan. Kalau kita melihat nanti, jika kita memasuki bulan Sya'ban, ada peristiwa namanya tahwilul qiblatain, perubahan arah kiblat, itu pun ujian. Di bulan Muharram ada peristiwa hijrah, itu pun ujian. Hampir semua peristiwa-peristiwa agung di dalam Islam, pelajaran utamanya adalah tentang ujian. Jadi kata para ulama, al-Isra al-minhah ba'dal mihnah. Sebuah karunia pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi setelah ujian. Tentu jika kita membaca sejarah hidup Nabi, Nabi di kota Mekah selama 13 tahun. Kehidupan yang begitu sulit. 10 tahun adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ujian Nabi bukan sekedar ujian di mana beliau misalnya dizalimi, bahkan ingin dibunuh. Sahabat-sahabat beliau banyak yang wafat saat berada di kota Mekah. Kehidupan beliau dipersulit. Bahkan pernah kehidupan Nabi itu beliau diblokade. Hana gedeme pajau gapu kecuali pajau kongai. Diboikot. Itu kehidupan di Mekah yang kalau kita baca begitu sangat menyedihkan. Bahkan 2 orang yang sangat setia yang membantu Nabi selama ini, yaitu Abu Talib, paman beliau, walaupun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau tetap wafat dalam keadaan tidak beriman. Tapi beliau Abu Talib adalah paman Nabi yang sangat setia, yang sangat cinta kepada Nabi. Walaupun takdir Allah Subhanahu wa taala telah tergaris bahwasannya beliau tidak beriman. Ini urusan hidayah murni, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau sangat cinta kepada Nabi. Beliau tidak akan mungkin membiarkan ada orang menyentuh Nabi. Jika ingin menyentuh Rasul, maka hadapi dulu Abu Talib. Dan di tahun tersebut wafat Abu Talib. Kemudian wafat istri beliau Khadijah Al-Kubra. 2 orang yang menjadi palang pintu, yang menjadi backing utama Nabi. Bahkan wafat mereka berdua dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih dan Nabi waktu meninggal Abu Talib dan permohogannya Khadijah Al-Kubra. Dalam ujian yang begitu sulit, Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan kepada Nabi sebuah perjalanan. Gepakat Nabi jak meen lagi Allah. Perjalanan yang sangat fenomenal, yang tidak mungkin ada manusia bisa melakukan
perjalanan tersebut. Bahkan nabi-nabi sebelumnya pun tidak. Perjalanan menembus batas dan ruang yang bahkan tidak ditembus oleh malaikat. Bahkan perjalanan yang pernah kita baca, perjalanan Neil Armstrong ke bulan, itu pun sebuah perjalanan yang sekarang diragukan dengan Apollo 11. Tapi perjalanan Nabi, perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Di sini para ulama mengatakan buah dari kesabaran adalah anugerah yang besar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Barang siapa yang bersabar dalam hidupnya, insya Allah dia akan mendapatkan karunia agung. Buah daripada kesabaran tersebut adalah hal yang begitu besar yang akan diberikan Allah kepada kita. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj adalah mudah-mudahan kita bisa meneladani kesabaran Nabi, yang kesabaran tersebut akan berbuah kepada kebaikan yang begitu besar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pelajaran kedua dari Isra Mi'raj kata para ulama adalah pelajaran tentang bahwasannya dalam Isra dan Mi'raj tersebut terjadi sebuah peristiwa yang begitu banyak, di antaranya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para anbiya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradah Allah mengumpulkan seluruh para nabi di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi tersebut. Para ulama mengatakan inna salatan nabi bil anbiya dalilun ala annahum sallamu lahul qiyadata war riyadata. Sesungguhnya posisi Nabi saat mengimami para nabi keseluruhan adalah bukti kalau para nabi tersebut menyerahkan mandat kepemimpinan umat ini kepada Nabi Muhammad dan umat-umat Nabi Muhammad. Artinya kata para ulama, yang layak memimpin umat ini adalah umat Islam. Yang layak memimpin dunia ini adalah umat Islam. Memimpin dunia ini bukan negara, memimpin dunia ini adalah hak bagi umat Islam. Karena dulu para anbiya dengan seluruh umatnya telah menyerahkan mandat tersebut lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi tidak boleh ingin dikatakan di sini yang memimpin umat ini, yang memimpin dunia ini, yang memimpin bumi Allah ini, yang memimpin negeri-negeri Allah ini kecuali harus Islam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa Isra juga kita mempelajari tentang syuja'atun Nabi, keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Sungguh peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang merupakan peristiwa yang berada di luar logika manusia. Ujian keimanan tersebut karena kita harus mempertaruhkan akal kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Rasul berjalan dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan ke langit dalam satu malam. Akal siapa yang bisa mempercayai ini? Jika saya misalnya berdiri di mimbar ini, kemudian mengatakan kepada bapak-bapak semua kaum muslimin yang berhadir, saya baru tiba dari kota Banda Aceh tadi 5 menit yang lalu. Saya melakukan perjalanan dari Banda Aceh ke Melabuh dalam masa 5 menit. Siapa yang ada percaya? Pasti semua kita akan mengatakan yang berbicara tersebut sudah gila. Dia mencoba membohongi kita. Tapi jika itu yang terlintas dalam pikiran kita, jika itu yang kita ucapkan dengan lisan kita,
maka bagaimana nasib kita jika kita hidup di masa Nabi? Apakah kita akan mampu, akan sanggup untuk mempercayai sebuah berita yang tidak masuk akal? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh 1 bulan lamanya untuk pergi dan 1 bulan untuk kembali. Itu di masa lalu. 2 bulan PP jika ingin melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, dari Makkah ke Palestina. Tapi itu ditempuh dalam 1 malam. Ini sungguh satu hal yang di luar logika sehat manusia. Sehingga semua penduduk Mekah ketika itu terheran-heran. Kemudian mereka memanggil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sesungguhnya sahabatmu telah berkata hal yang aneh, telah mengigau, telah mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, apa yang dia katakan? Dia mengatakan dia telah pergi dari Makkah ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Kemudian pergi ke langit dan kembali dalam 1 malam. Abu Bakar mengatakan, kalau dia mengatakan lebih dari itu, sungguh aku akan percaya. Disinilah berbeda iman Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk manusia yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keraguan, tanpa bertanya, tanpa mempertimbangkan, Abu Bakar mengatakan, la in qala dzalika laqad kana al-haq. Kalau Nabi mengatakan itu, kalau Muhammad mengatakan itu, sungguh dia telah berkata benar. Tapi pertanyaan tersebut, apakah jika peristiwa itu dihadapkan kepada kita, maka kita akan mempercayai atau tidak? Maka ini patut kita pertanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Sesungguhnya Isra dan Mi'raj adalah ujian keimanan, dan Nabi Muhammad SAW berani untuk menyampaikan kebenaran tersebut, walaupun hal itu jauh daripada logika akal manusia. Ini pelajaran penting bagi kita. Dalam Isra dan Mi'raj ini, hendaknya kita menjadi umat Nabi yang berani menyampaikan kebenaran, walaupun ditentang oleh banyak manusia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa di mana isyarat besar, isyarat yang sangat jelas dari Allah agar umat Islam memikirkan sebuah masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Ar-rabtu baina Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Hubungan kuat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, di mana saat ini hampir 2 miliar lebih umat Islam di seluruh dunia tidak mampu melakukan apapun terhadap apa yang terjadi dengan Masjidil Aqsa. Bahkan kaum atau saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina siang malam dibantai. Tapi semua umat Islam di seluruh dunia tanpa terkecuali, mandum gethun, mandum tumaket, mandum hana yang behe, untuk membela Isra dan Mi'raj yang kita peringati setiap hari adalah untuk kita mengenang, salah satunya mengenang sebuah masjid agung, masjid yang kedua yang diciptakan, yang dibuat, yang dibentuk, yang dilahirkan di bumi Allah ini setelah Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa saat ini masih berada di tangan, bukan di tangan umat Islam. Bahkan sudah 830 hari, 2 tahun lebih, saudara-saudara kita di sana terus dibantai. Sudah 71.000 orang-orang Palestina, saudara-saudara kita yang mereka ditakdirkan hidup menjadi orang Palestina, dan mereka tahu kalau mereka tersebut ditakdirkan hidup menjadi orang Palestina. Mereka sadar kalau mereka terlahir sebagai orang Palestina adalah terlahir untuk menjaga Masjidil Aqsa milik umat Islam, bukan milik orang Palestina. Dan mereka tahu hal tersebut. Namun sekarang bagaimana kita sebagai umat Islam pemilik Masjidil Aqsa, yang ketika itu Khalifah Abdul Hamid Tsani, Khalifah umat Islam ketika itu, saat diminta agar mereka orang-orang Yahudi laknatullah alaihim tinggal di sana, Khalifah ketika itu pemimpin umat Islam
Beliau mengatakan, aku pemimpin umat Islam, tapi tidak ada hak bagiku untuk menyerahkan satu jengkal dari tanah Palestina, karena ini harta wakaf milik umat Islam seluruh dunia. Namun begitu sangat menyedihkan, saat Palestina yang sangat kita cintai, yang bahkan Masjidil Aqsa kita peringati setiap tahun lewat peringatan Isra dan Mi'raj, saat ini berada dalam posisi yang sangat menyedihkan. Bahkan mereka yang berada di sana, kaum muslimin, dibantai. Dan kita hanya melihat dan menyaksikan. Bahkan terkadang berempati satu hari sesaat, kemudian kembali melupakan apa yang terjadi terhadap Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa agung untuk setiap saat mengingatkan umat Islam terhadap Masjidil Aqsa dan tanah suci Palestina. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, banyak peristiwa lainnya. Bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kita merasakan, kita menyadari, bahkan kita akan selalu mengingat ibadah yang setiap saat kita lakukan, yaitu ibadah salat 5 waktu. Karena ibadah salat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari, 17 kali sehari semalam kita ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut ibadah yang difardukan di malam Mi'raj. Satu-satunya ibadah yang difardukan di langit. Yang mandat ibadah tersebut diterima Rasulullah SAW di langit adalah ibadah salat. Nabi sendiri mengatakan, innama mawdhi'us salah minad dini ka mawdhi'ir ra'si minad din. Posisi salat tersebut dalam agama ini sama seperti posisi kepala manusia bagi tubuh manusia. Apakah ada orang yang bisa hidup dengan tanpa tangan? Ada. Apakah ada orang yang bisa hidup dengan tanpa kaki? Ada. Apakah ada orang yang masih bisa hidup tanpa bisa melihat alias buta? Ada. Apakah ada orang yang bisa hidup dengan keadaan tidak bisa berbicara bisu? Ada. Apakah ada orang yang bisa hidup tanpa telinga tuli? Ada. Tapi belum kita dapatkan ada orang yang bisa hidup tanpa kepala. Rasul mengatakan, innama mawdhi'us salat minad din ka mawdhi'ir ra'si fil badan. Posisi salat itu dalam agama seperti posisi kepala pada tubuh manusia. Mudah-mudahan jamaah yang kita lihat dalam salat Jumat begini yang setiap saat kita harapkan agar ada pada salat 5 waktu. Kita ingin memakmurkan masjid Allah setiap saat, karena di antara tanda-tanda keimanan adalah mereka yang senantiasa memakmurkan masjid. Bukan hanya di saat salat Jumat, bahkan kita ingin setiap saat umat Islam memakmurkan masjid, karena masjid adalah sebaik-baik tempat yang sangat mulia di bumi Allah ini. Tidak ada tempat yang paling mulia dari masjid. Sekecil apapun masjid tersebut, tidak indah pun masjid tersebut, tetap itu tempat yang paling mulia. Dan semua masjid di muka bumi Allah ini sama, kecuali 3 masjid yang telah disampaikan oleh Nabi. Masjid yang kita cintai ini sama bahkan dengan Masjid Istiqlal, tidak ada bedanya. Salat di sini dengan salat di Masjid Istiqlal katakanlah sama pahalanya 27 kali lipat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj mengingatkan kita akan sebuah syariat agung di dalam Islam, yaitu syariat salat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, umat Nabi yang senantiasa selalu menegakkan salat, yang senantiasa selalu hadir saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, hayya 'alas salah, mari tunaikan salat. Jangan setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj, tapi pelajaran demi pelajaran penting yang telah disampaikan terlewatkan begitu saja dari telinga kita. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melihat beberapa fenomena-fenomena sosial yang kita saksikan saat ini. Rasul saksikan juga saat Isra dan Mi'raj. Di antaranya Rasul pernah menyaksikan ada orang, unasan ya'kulul jiyafa. Ada manusia yang memakan bangkai.
Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat, siapakah mereka? Haula akalatu luhuman nasi. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Artinya yang suka meribah, yang suka mupat. Urang-urang yang galak mupat, entek ba'urau kiamat, pajuh bangke. Menyenadih takalan tinggal bakal bawa wadai ba'urau kiamat. Nah, urang-urang pajuh bangke, yang urang-urang yang galak mupat dia. Kemudian Rasul pun menyaksikan unasan yakzifuna al-hijarata fi afwahihim wa takhruju min adbarihim. Rasul pernah menyaksikan ada manusia yang dia melempar batu panas ke dalam mulutnya, kemudian keluar batu panas tersebut dari duburnya. Rasul bertanya, man haula? Haula akalatu amwalil yatama, nyan urang-urang yang pajuh harta anak yatim. Fenomena-fenomena sosial yang mungkin kita saksikan saat ini. Kemudian Rasul juga melihat ada manusia butunuhum kan buyut, perutnya besar seperti rumah, fihi al-hayat, dan di dalam perut tersebut nampak ular yang begitu banyak. Rasul bertanya, man haula? Haula, mereka itu adalah akalatur riba, urang yang pajuh riba. Alhamdulillah di negeri kita, di bumi Aceh, sistem keuangan yang berlaku sudah resmi mengikuti sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan kita semuanya harus berlandaskan syariah. Tidak ada di provinsi lain seperti Aceh menjadi sebuah keharusan, walaupun banyak orang-orang yang tidak suka, walaupun banyak orang-orang yang menyerang tentang lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh. Namun begitu sangat menyedihkan di saat kami mendengar masih ada yang melakukan praktek ribawi dalam kehidupannya sehari-hari. Saat misalnya dia melakukan transaksi hutang piutang, dia mensyaratkan agar dibayar lebih. Nyan riba, pajuh riba. Riba tersebut adalah satu-satunya dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah di dalam transaksi apapun. Ini penting untuk kita pahami kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak peristiwa-peristiwa besar dalam Isra dan Mi'raj. Begitu banyak pelajaran-pelajaran penting dalam Isra dan Mi'raj yang jika kita membaca, yang jika kita menganalisa, kita lihat, maka akan hadir di dalam diri kita pengetahuan yang tuntas dan utuh bahwasanya semua peristiwa-peristiwa agung dalam Islam ini adalah peristiwa yang penuh dengan i'tibar dan ibrah yang akan mendidik jiwa kita, yang akan mendidik jiwa kita, yang akan membuat jiwa kita ini menjadi muslim yang tahu arah dan tujuan. Dan mudah-mudahan peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj tahun ini adalah peringatan yang akan membawa i'tibar dan ibrah ke dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi khatib dan bagi kita semua.